A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Radina billahi rabba, abil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya muallima Sulaiman 'allimna, wa ya mufaqih Ibrahim faqihna, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah setiap kali Allah berikan kenikmatannya. Syukur yang kedua dengan perbuatan. Saya mengajak kita semua mari pergunakan nikmat yang Allah berikan, beribadah di jalan Allah. Dan syukur yang ketiga, syukur dengan hati, kita meyakini segala kenikmatan itu atas hebatnya Allah, bukan hebatnya kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hari kiamat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah subuh ini kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini kita akan bahas dua hal, yaitu tentang amalan-amalan yang akan menyeret kita menuju neraka, baik amalan yang sifatnya sementara menyebabkan kita masuk nerakanya, maupun amalan yang menyebabkan kita kekal selamanya di dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pekan sebelumnya kita telah membahas bagaimana dahsyatnya neraka. Jadi neraka itu siksaan bagi tiga golongan. Tempat siksaan bagi orang kafir yang tidak mau menyembah Allah. Yang kedua, tempat siksaan bagi orang-orang munafik yang mereka berpura-pura masuk ke dalam agama Islam tapi benci dengan Islam. Lalu yang ketiga, neraka itu tempat siksaan bagi orang Islam yang bermaksiat dan tidak mau bertaubat. Kita juga telah membahas bagaimana mengerikannya siksaan neraka. Api yang ada di dunia ini, kata Rasulullah, 70 kali lipat nanti api yang ada di neraka 70 kali lipat api yang ada di dunia. Jadi panasnya api di dunia ini belum seberapa. Azab neraka yang paling ringan, dipakaikan sandal dari neraka, yagli minhuma dima'uh, kalau bahasa hadisnya, mendidih otaknya, ya, pakai sandal dari neraka, otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana dengan azab yang paling berat? Belum lagi kita telah membahas juga bagaimana makanan dan minuman penghuni neraka. Ada 3 makanan penghuni neraka. Yang pertama, pohon namanya zakum, syajaratuz zakum. Akarnya ada di kerak neraka, pahit, dimakan habis isi perut. Ada lagi makanan yang kedua dari penghuni neraka di Quran surah Al-Ghasyiyah. Makanan mereka adalah dori, ya, la yusminu wa la yuni min ju. Tidak akan menggemukkan dan juga tidak akan mengenyangkan. Dan yang ketiga makanan penghuni neraka ada namanya rislin, ya, nanah yang direbus sampai membeku. Jangan ditanya bau ya, busuk luar biasa, dan itu diberikan kepada mereka. Minuman penghuni neraka ada 5. Pertama ada al-hamim, air panas yang mendidih luar biasa itu. Yang kedua ada minuman penghuni neraka itu setelah hamim, ghassak. Ghasak itu nanah dicampur darah, dicampur dengan keringat
penghuni neraka. La yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Hamim dan ghasaq. Ghasaq itu yaitu tadi nanah, darah dan keringat. Kemudian yang ketiga ada lagi minuman penghuni neraka itu adalah sodid. Sodid ini nanah yang direbus tapi tidak sampai membeku. Kalau yang tadi Rislin itu sampai membeku. Kemudian yang keempat, minuman penghuni neraka adalah al-muhl, logam dan besi yang direbus sampai mencair. Itulah minumannya. Dan yang terakhir, minuman penghuni neraka adalah tinatul khabal. Ini bagi mereka yang suka minum minuman yang memabukkan. Tinatul khabal itu ketika Rasulullah ditanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, araku ahlin nar, keringatnya penghuni neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu mengerikannya siksaan neraka, Rasulullah mengajarkan kita banyak doa. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kita doa di Quran surah Al-Furqan ayat 65. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab siksaan neraka jahannam, ya. Kemudian Rasulullah juga sering mengajarkan kita doa, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, idza tashahhada ahadukum, kalau kalian kata Rasulullah membaca tasyahud akhir, falyasta'iz billah min arba', mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungi kami dari azab jahannam, siksaan neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dari siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan ujian al-masih ad-dajjal, nanti munculnya di akhir zaman. Ada juga doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridho dan surga, karena surga memang lambang ridhonya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari neraka dan murka. Pun doa sapu jagat yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik juga nanti di akhirat. Tidak cukup hanya 2 tadi. Ujungnya wa qina azabannar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Karena percuma di dunia hasanah kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Mau makan pun kita diajarkan Nabi, selamat dari siksa api neraka. Allahumma, nah kalau ini tidak lupa doa nih, karena sering kita baca soalnya. Allahumma barik lana fima razaqtana, ujungnya wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah, barik lana fima razaqtana, apapun yang engkau karuniakan kepada kami, ya, berkahi apapun yang engkau karuniakan, makanan, minuman. Wa qina azabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Karena berapa banyak makanan, minuman, Bapak Ibu, menyeret pelakunya ke dalam siksa api neraka. Oleh karena itu, marilah kita sering berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi selamat dari siksa api neraka. Pun di At-Tahrim, ya, Allah mengingatkan kita, ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khususnya para suami, para ayah, para kepala rumah tangga. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum, dan jaga keluarga. Maka jadi suami jangan egois. Karena banyak para suami soleh sendirian, dia tidak mensolehkan istrinya. Banyak para ayah egois, dia hanya soleh sendirian, tidak mau mensolehkan anak cucunya. Maka saya mengajak kita sesuai dengan ajakan dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, kata Allah, dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikat, di neraka itu kata Allah ada malaikat ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang keras, sadis, ya, keras, sadis, kasar, serem, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang kita bahas di pekan kemarin. Mudah-mudahan dengan kita belajar betapa ngerinya siksaan api neraka timbul
al-khauf, rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah. Karena bisa jadi selama ini kita ringan mengerjakan maksiat, ringan melanggar perintah Allah, ringan juga mengerjakan kezaliman. Bisa jadi penyebabnya karena kita belum tahu betapa mengerikannya siksaan api neraka. Nah, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan bahas amalan apa saja yang bisa menyeret kita menuju siksaan api neraka. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan ada dua jenis dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dosa yang pertama, kata beliau, dosa yang pelakunya ketika dia mengerjakan maksiat tidak ada ancaman kekal, artinya bisa keluar lagi. Yang kedua, ada dosa yang pelakunya kalau dia bermaksiat diancam kekal dalam neraka. Kekal itu artinya tidak pacak keluar lagi. Biasanya kata Imam Al-Qurtubi, setelah ancaman masuk neraka tadi ada kalimat khalidina fiha, atau kalimat dalam narasi yang lain hum fiha khalidun. Bisa juga dengan kalimat khalidan fiha. Nah, kalau ada dosa yang dikerjakan seseorang lalu pelakunya diancam masuk neraka, dibarengi dengan kalimat yang ketiga tadi, kata beliau, maka pelakunya tidak pacak lagi keluar. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Amalan yang memasukkan ke dalam neraka dan insya Allah pelakunya akan masih bisa keluar dari neraka. Amalan yang pertama adalah kekufuran. Kekufuran, kufur di sini bukan kufur akidah. Karena kufur itu ada dua. Ada kufur amali, kufur amal, ada kufur i'tiqadi, kufur akidah. Kalau kufur i'tiqadi, kufur akidah ini sama sekali tidak nak nyembah Allah. Siapa kufur i'tiqadi ini? Itulah orang-orang non-muslim dan orang-orang yang murtad, tidak mau lagi menyembah Allah. Dalilnya An-Nisa ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami. Kufur ini kufur amal, tidak mau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Saufa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kata Allah habis kulit mereka karena siksaan Allah, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Habis tubuh mereka, kami ganti dengan tubuh yang baru. Liyadzukul azab, supaya mereka kata Allah merasakan pedihnya azab. Innallaha kana azizan hakima, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kedua, kemunafikan. Kemunafikan ini kalau nifaknya masih dalam level awal. Kalau nifaknya level berat, karena kemunafikan itu ada levelnya, ya. Sama seperti kesombongan. Ada sombong itu level berat, ada sombong level ringan. Nah, kemunafikan yang disebutkan di sini kemunafikan level ringan. Seperti misalkan idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Ini munafik level rendah ini, ya. Dan saya rasa tidak ada kita yang enggak pernah bohong, Pak. Ya, pernahlah kita bohong sengaja ataupun tidak. Pernah juga mungkin kita mengingkari janji-janji kita, ya. Nah, kemunafikan yang seperti ini insya Allah masih bisa keluar lagi jika bertaubat. Dalilnya An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang munafik itu akan berada di dalam kerak neraka, ya, di dasar neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ayat 146-nya, illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Yang tadi saya bilang, kalau munafik ini bertaubat, maka mereka wa aslahu, dan memperbaiki diri, wa atasamu billah, lalu mereka berpegang teguh kepada agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, sekaligus mereka juga mengikhlaskan beragama semata-mata mengharapkan ridha Allah, faulaika ma'al mu'minin, mereka itu akan bersama dengan orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan berikan kepada orang beriman, orang-orang beriman balasan yang besar.
Nah, ini munafik level rendah, insya Allah masih bisa keluar lagi. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka, ada di Quran surah Al-Mudaththir yang dulu kita bahas tentang neraka Sakor. Ini kalau dikerjakan, insya Allah masih bisa keluar dari neraka. Ayat 42 Al-Mudaththir sampai 47, masalah kakumpi Sakor. Kalian mengapa masuk neraka Sakor? Kata Allah, penduduknya menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami enggak sholat. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami juga jarang berbagi makanan. Nah, kalau tidak sholat ini nanti ulama beda pendapat. Kalau tidak sholat ini karena meninggalkan kewajibannya, menganggap sholat tidak wajib, maka hukumnya murtad, kafir. Ya, barang siapa menganggap pokok agama itu tidak wajib, sholat ini kan pokok agama, rukun Islam, rukun iman itu tidak wajib, maka yang seperti ini murtad, keluar dari agama Islam walaupun yang bersangkutan masih menganggap dirinya muslim. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, dak kawan nyusah, nah ini ulama beda pendapat. Ulama-ulama yang keras biasanya mengkategorikannya murtad, kafir juga. Tapi jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i dan beberapa murid-murid beliau tidak sampai berani mengkafirkannya. Ya, hanya masuk neraka dan keluar lagi. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak berbagi makanan juga penyebab kita masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita hanya soleh individual, bahasa saya, tidak soleh secara sosial, hanya bagus hablum minallah, tapi tak bagus hablum minan nas, yang seperti ini juga hati-hati. Ya, diancam nanti masuk ke dalam neraka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami juga sering mengolok-olok agama. Duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama walaupun mereka tidak mengolok-olok agama. Dan yang terakhir, barang siapa yang mendustakan adanya hari akhirat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dosa berikutnya yang akan menyeret kita ke dalam neraka ketika kita tak mau bayar zakat. Dalilnya At-Taubah 34-35. Di At-Taubah ayat 34-nya ada potongan ayatnya panjang. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fidda, orang yang sibuk mengumpulkan emas dan perak, kata Allah. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak meninfakkannya di jalan Allah. Menurut ahli tafsir, infak di sini adalah az-zakah. Fabashirhum bi'adzabin alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, mereka akan dipanggang di neraka jahanam. Tidak berhenti di situ, setelah dipanggang, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan disetrika kening mereka, kulit mereka, punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, dan ketika Allah menyiksa mereka, dikatakan kepada mereka, inilah balasan sibuk kumpul harta tapi tidak keluar zakat harta. Dan dulu pernah saya sampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, di Indonesia ini ada kesalahpahaman dalam memahami zakat. Banyak orang Indonesia yang menganggap menelah bayar zakat fitrah dikiranya selesai kewajiban zakatnya. Padahal zakat ada dua, ada zakatul fitrah, ada zakatul mal, zakat fitrah dan zakat harta. Orang-orang yang dulu hidup zaman Abu Bakar, diperangi sama Abu Bakar itu tidak mau bayar zakat, bukan tidak nak bayar zakat fitrah. Mereka bayar zakat fitrah. Yang jadi masalah mereka tuh tidak nak bayar zakat harta. Maka ayo saya ingatkan diri kita, saya pribadi dan diri kita semua, mari tunaikan zakat harta dengan segala macam jenisnya. Ada yang disepakati oleh alim ulama, ada 7 jenis kalau saya nggak salah. Ada zakat pertambangan, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat pertanian, ya, ada zakat rikas, bahan-bahan temuan, ada zakat ma'adin tadi pertambangan dan seterusnya. Nanti ada beberapa yang disepakati bayar zakatnya, ya. Kalau zakat fitrah itu dibayarnya setahun sekali, ya, menjelang sholat Idul Fitri di akhir Ramadan, maka dibayarnya setahun sekali. Tapi kalau zakat harta tidak mesti setahun sekali, ya, dengan 2 syarat dia biasanya. Syarat yang pertama adalah mencapai nisab dalam beberapa jenis tertentu, dan yang kedua haul, sudah disimpan dalam setahun. Tapi kalau zakat pertanian tidak mesti
setahun sekali, setiap kali panen. Zakat pertanian, zakat pertambangan juga macam itu. Nah, berapa banyak dulu orang Bangka kayo mendadak gara-gara TI, Pak. Sekarang miskin mendadak sampai demo bahkan. Iya. Gara-gara tidak bayar zakat. Nah, inilah mungkin akibat tidak bayar zakat. Maka ayo jangan sampai tidak bayar zakat harta. Saya menghindari penyebutan zakat mal, karena mal itu bahasa Bangka ini agak jiat makna. Mal itu malas, Pak. Iya, malas benar itu mal. Mal itu malas level yang paling berat itu. Kalau ada malas yang mingel juga malas juga. Banyak bahasa Bangka tuh pokoknya. Sama kayak bosan tuh banyak. Ada bantut, ada malak, ada langok. Ya banyak. Orang Bangka asli pasti tahu tuh. Kemudian berikutnya, dosa apa yang menyeret kita ke dalam neraka? Orang-orang yang tidak amanah. Dikasih amanah tapi tidak amanah. Dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu telah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar, kata Ma'qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastara'ihu Allahu ra'iyah, siapapun yang Allah titipkan amanah, falam yakhudha binushi, tapi dia tidak tunaikan seperti seharusnya, sebagaimana mestinya, lam yajid raihatal jannah, tak akan mencium bau surga. Jangankan surganya, baunya saja tak akan mencium. Siapa ini orang-orang yang tidak amanah? Pemimpin. Kalau dia tidak amanah, siap-siap masuk neraka. Kalau kampanye tidak sesuai dengan janjinya setelah terpilih, siap-siap masuk neraka. Ya. Kemudian siapa lagi? Suami yang tidak pernah mendidik istrinya, yang tidak amanah, yang tidak menafkahi anak istrinya dengan nafkah yang halal. Ya, suami yang tidak mau, suami yang hanya peduli urusan dunia keluarganya, tapi tak peduli urusan akhirat anak istrinya. Siap-siap masuk neraka. Siapa lagi? Orang tua yang tidak mau mendidik anaknya. Hanya pacak muat anak, tapi tidak pacak mendidik anak. Semangat buat anak, tapi tidak semangat mendidik anak. Siap-siap. Atau siapapun yang tidak amanah, masuk semua dalam hadis ini. Siapa lagi yang akan masuk neraka? Di hadis riwayat Imam Muslim ada dua golongan. Sinfani min ahlin nar, ada dua golongan kata Nabi, penghuni neraka, lam arahuma, saya belum melihat mereka sekarang. Yang pertama qaumun ma'ahum siyat, pemimpin yang pertama orang yang selalu membawa cambuk, ka'adznamil baqar, seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang dengan cambuk tadi dia memukul manusia, pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, yang membohongi rakyatnya. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat, perempuan berpakaian tapi telanjang. Dan ini banyak. Bahkan sekarang berjilbab pun banyak yang telanjang, yang jilbab tidak sesuai dengan ketentuan syariat, ya. Yang seperti ini kata Nabi, la yadkhulunal jannah, tak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Siapa lagi yang akan masuk surga? Orang yang masuk neraka, orang yang makan harta anak yatim. Dalilnya An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, kata Allah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sesungguhnya memakan api di dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, Pak. Nah, inilah dia orang yang makan harta anak yatim. Siapa ini? Maaf, pengurus panti yang tidak amanah. Pengurus panti asuhan yang tidak amanah. Saya sempat ditawari sama teman istri untuk membuat panti asuhan di sini, Pak. Besar biayanya miliaran. Saya tolak karena ngeri, Pak. Kalau tidak amanah, neraka. Lebih baik cari aman sajalah. Ya, ngajar jadi guru macam ini jauh lebih aman. Saya juga pernah ditawarin jadi politikus. Gak usahlah kata saya takut jadi tikus nanti. Lebih baik jadi guru macam ini baik. Aman, selamat, insya Allah banyak amal jariah. Nah, tapi kalau ngurus harta anak yatim, kalau tidak amanah, siap-siap. Ya, nanti masuk ke dalam neraka. Apalagi amalan yang akan menyeret kita masuk ke dalam neraka, makan harta haram.
Makan harta haram di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi 614 nomor hadisnya, Rasulullah bersabda, "Innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanatin naru aula bih." Tidak satu pun, kata Nabi, tidak satu pun daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang akan pertama memakannya. Maka ayo jangan sampai kita makan harta haram. Carilah yang halal. Rezeki sudah ditakar, tidak mungkin tertukar, aman. Jadi tidak perlu kita mikir nak ngambil hak orang lain. Dan rezeki, kata Imam Ibnu Katsir, akan menyesuaikan dengan kadar iman. Ngape orang ada jadi orang kaya, imannya memang cocok jadi orang kaya. Kalau dia jadi orang miskin tidak cocok. Ada orang hanya cocok jadi orang miskin. Kalau jadi orang kaya tidak suahaginya datang ke majelis ilmu. Mungkin juga taipau, tidak ditegur orang, tidak anak lagi. Maka iman menyesuaikan, harta menyesuaikan dengan iman kita. Maka jangan sampai kita berpikir mengambil apa yang bukan hak kita, Pak. Ya. Di akhir zaman, kata Nabi, la ya'tiyan nasi 'alan nasi zamanun, akan tiba nanti di akhir zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Orang tidak peduli lagi dari mananya dapat duit. Amin halal, amin haram, nak halal nak haram hantam habis. Dan itu sudah terjadi, Pak. Ya. Dalam perkara waris yang paling sering terjadi, orang tidak peduli lagi dan tidak takut lagi neraka. Dia banyak ngambil hak orang lain. Jamaah saya nggak 1-2, Pak. Dia kuasai harta orang tuanya dan dia tak berikan hak adik-beradik yang lain. Zolim, padahal dia kayu rayu. Wah, yang macam ini neraka nanti yang makannya, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi dosa yang akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Dosa berikutnya jahat sama tetangga. Jangan jahat sama tetangga. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 46 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kalau ada orang hidup bertetangga, tetangganya tidak aman dengan ucapan perbuatannya, tidak masuk surga. Walaupun dia rajin sembahyang, walaupun dia ahli ibadah, tidak masuk surga. Nabi bahkan pernah diceritakan ada seorang wanita tuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ya Rasul, ada seorang wanita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Ghairu anna lisanaha tu'dhi jiranuha. Tapi lisannya, ya Rasul, yang tetangga rajin ibadah tadi, wanita yang rajin ibadah tadi menyakiti tetangganya, lisannya. Lisan, Pak, bukan perbuatan. Lisannya menyakiti tetangganya. Apa komentar Nabi? Hiya finnar. Gak ada urusan dengan ibadahnya, kata Nabi. Tempatnya neraka. Nah, ini membuktikan bahwasanya nak sebagus apapun hablum minallah kita, kalau jahat sama tetangga, neraka. Rasulullah bahkan mengatakan, malaikat Jibril sering berwasiat kepada saya untuk baik sama tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai saya mengira, kata Nabi, kalau saya mati, tetangga dapat harta waris saya. Saking seringnya Nabi mengingatkan saya untuk baik sama tetangga. Padahal kan tidak. Ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita jahat sama tetangga. Saya sering mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, pulang dari sini tolong cek atap rumah kita. Kemana jatuh air? Jangan sampai setiap kali hujan, kemarin lebat minta ampun hujan, Pak, banjir rumah tetangga kita, pasang talang air. Ya, cek. Jangan cak-cak tak tahu. Ya, kadang tetangga kita bukan tak nak negur kita, Pak, tapi dia menghormati kita karena kita tua. Menghormati kita mungkin karena kita punya kedudukan di masyarakat. Nak negur malu, takut, tak nyaman, tak enak, segan. Nah, kita yang pandai-pandai merasa. Jangan merasa pandai. Air tatong, tahu air tatong, Pak? Air pembuangan air itu yang busuk berdengkang tuh. Itu dicek kemana larinya. Jangan sampai lari ke halaman tetangga. Yang ketiga yang sering saya bilang, pohon, mangga, alpokat, sawo, cek kemana jatuh daunnya. Jangan sampai tiap pagi tetangga kita nyapu. Buah merida. Ya, ayo. Jangan sampai jahat sama tetangga. Amalan berikutnya yang akan menyeret kita masuk ke neraka, sombong level ringan. Yang tadi saya bilang, Pak. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibar.
tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang ada secuil kesombongan di dalam hatinya. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang suka berpakai pakaian yang bagus, pakai sandal bagus, pakai baju yang bagus? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau berpakai pakaian yang bagus itu bukan sombong. Sombong di sini yang disebut oleh Nabi al-kibru batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu dua kriterianya, Pak. Kalau kita misalkan maaf, memang ada duit, beli baju bagus, beli celana bagus, beli sarung bagus, beli mobil bagus, beli apa lagi? Ya, rumah bagus, memang ada duitnya, dahal, itu tidak termasuk sombong. Ya, yang disebut sombong itu kata Nabi batarul haqq, menolak kebenaran, dikasih tahu tidak dengar, ya. Dan tidak berhenti di situ, ghamtun nas, dia meremehkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain. Sampai kan nih barulah nyengol cacat nasihat orang tua. Nah, itu sombong dengan umur, Pak. Ada yang sombong dengan harta, menganggap orang miskin itu tidak ada apa-apa. Ada yang sombong dengan kekuasaan, yang menganggap orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, ya bukan siapa-siapa. Padahalnya nyabat tidak pacak 3 periode, 2 periode pacak ya. Kemudian ada yang sombong dengan apalagi? Dengan ilmu, menganggap orang-orang yang mungkin ya pemahaman agamanya di bawah dia bukan siapa-siapa. Bahkan maaf, ada yang sombong dengan amalnya. Nah, ini yang kita ngeri, ujub. Ya, ujub itu sombong dengan amal, Pak. Bahaya sekali. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir ini yang banyak. Orang-orang yang akan masuk neraka ada di hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda. Pertama kata Nabi, salasatun, 3 golongan kata Nabi, la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah. Allah tak mau tengok mereka nanti pada hari kiamat. 3 golongan, Pak. Gak mau dilihat sama Allah. Bayangkan kalau Allah tak mau lihat mereka, bagaimana nasib mereka, Pak? Siapa 3 orang ini yang tak mau Allah tengok? Al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka sama orang tua. Tidak masuk surga, tidak akan Allah lihat. Maka jangan durhaka sama orang tua. Kita ini bukan siapa-siapa kalau tanpa orang tua. Nikmat terbesar setelah iman dan Islam, nikmat terbesar setelah diutusnya Rasulullah, nikmat berikutnya dilahirkan kita dari orang tua yang muslim. Bayangkan kalau kita dilahirkan dari orang tua yang Yahudi, mungkin munuhurang gawi kita sekarang, Pak. Bayangkan kalau kita dilahirkan dari orang tua yang hanya peduli urusan dunia kita, tidak jadi apalah, Pak, kita, Pak. Alhamdulillah, mak bak kita tuh nikmat terbesar kita. Jadi jangan sampai kita durhaka, ya. Kita pacak macam ni gara-gara orang tua kita. Jangan durhaka sama orang tua, tak akan Allah tengok. Yang kedua, wal mar'a al-mutarajjilah al-mutasyabbihah birrijal, perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki, pun sebaliknya laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Yang ini juga tidak akan Allah lihat nanti pada hari kiamat. Anak kita, Pak, kalau mulai ada gejala-gejala yang macam ini, ya suruh, kalau yang cowok suruhnya main futsal. Ya, jangan diberi boneka. Dulu saya di sekolah alam tuh ada cerita, Pak. Ada satu anak, dia bawaannya gemulai. Langsung saya beli bal. Ayo main bal sama Ustadz, kata saya. Nah, setelah main bal tiap hari, hilang juga bencong, Pak. Oh, alhamdulillah. Karena anak-anak macam itu tuh biasanya kurang sentuhan kelaki-lakian, Pak. Dan sejak itulah akhirnya saya menetapkan di sekolah alam, guru TK harus ada yang laki-laki. Dan tengoklah di Pangkal Pinang, Pak. Hampir-hampir tidak di guru TK itu laki-laki. Semuanya perempuan. Di SD kebanyakan guru wanita, yang laki-laki tidak di. Di rumah, Pak, ada suah ngajaknya main. Ya, anak laki dibeliin boneka, macam mana ini tidak jadi bencong. Anak perempuan dibeliin mobil-mobilan. Kebalik. Jadi ayo, ya, sesibuk apapun kita mesti hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Maaf, Pak, tengok artis-artis yang bencong, yang banyak kita tengok di TV-TV, ya. Kebanyakan mereka itu kurang sentuhan ayahnya. Dan banyak bahkan mereka mengatakan, kayak, kemana lu? Saat gue dulu masih kecil, tidak pernah
nyentuh gue, setelah gue sukses, bahasa mereka kan gue lu, Pak. Orang Jakarta soalnya. Iya, setelah gue sukses, baru Caca ngakui anak. Yang terakhir, siapa yang tidak akan Allah lihat hari kiamat? Ad-dayuth, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya. Dayuth, ya, bini bedukun tidak pernah ditegur, anak tidak sembahyang tidak pernah diingatkan, ya, anak pacaran malah bangga. Nah, inilah dayuth, ya, hati-hati. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi ucapan beliau, salasatun la yadkhulunal jannah. Kalau tadi tidak dilihat oleh Allah, yang berikut ini 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama masih al-aqul walidayhi, anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, wal mudminul khamra, yang minum arak. Nah, minum arak itu tidak akan masuk surga, Pak. Karena barang siapa yang minum arak di dunia, dia tak akan meminumnya lagi nanti di akhirat. Arak itu minuman penghuni surga. Quran surah Muhammad ayat 15. Kemudian yang terakhir, siapa yang tak akan masuk surga? Wal mannan bima a'ta, yang suka mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan ke orang lain, merasa berjasa. Ini banyak nih, Pak, si A tuh kalau kan nolong tidak jadi apela. Nah, ini kan banyak kan? Dia mengungkit-ungkit kebaikan dia. Yang paling sering tuh istri. Abang nih menkanku kawin ke abang, dak sapela bang nak ke abang. Nah, itu juga sama, Bu. Ini masuk kategori ini. Al-mannan bima a'ta, yang suka mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan. Di Al-Baqarah 264, Pak. Allah 164 bukan 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Hei orang beriman, kata Allah, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian, pahala kebaikan kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan ucapan yang menyakitkan. Jangan, Pak. Habis amal kita kalau kita melakukan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan bismillah. Karena waktu tidak memungkinkan, insya Allah kita akan bahas yang keduanya pekan depan, dosa yang menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Nanti kita akan bahas referensinya, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, judulnya Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Ada 6 amalan yang pelakunya kekal dalam neraka. Jazakumullah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sehat walafiat, rezeki kita berkah, hutang kita lunas. Yang belum berangkat haji umroh mudah-mudahan segera dipanggil ke Baitullah, dan mudah-mudahan kita semua selamat dari panasnya siksa api neraka, masuk surga sekeluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah, ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan, yang tak benar jangan pernah diambil. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.